Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Albidia dari kelas AM 4B dengan nomor NIM 4.44.22.1.06. Saya di ini akan melanjutkan chapter 3 pada mata kuliah EDP dengan penggunaan software ACL. Pertama, kita akan membuka software ACL-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan mempelajari tentang mengelola proyek ACL, mengimport file ke proyek, dan memeriksa dan memverifikasi data. Pertama, kita akan membuat proyek barunya dengan cara klik file, terus new project, terus kita akan beri nama dengan ACL tutor metaphor, kemudian save. Kemudian di sini ada data definition wizard. Next, kita pencet next, ini sudah sesuai. Terus kita di sini akan menggunakan file credit card metaphors. Kita cari dulu filenya credit card metaphor. Kita gunakan yang file Excel, terus kita klik open, terus next, ini udah Excel file, next, terus maksimum karakternya udah 50, next. Nah, terus kita akan meng-save menggunakan credit card metaphors. Di sini sudah tertulis credit card metaphor, kemudian kita klik save. Nah, terus kita klik finish. Tabel utility change-nya udah jadi credit card metaphors. Kita klik OK. Nah, di sini hasilnya keluar data yang ada, terus itu ada seperti expected dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melanjutkan mengimpor lembar kerja dari file TransApril. Nah, kita klik file, kita pilih new, kita klik tabel, dan keluar lagi data definition wizard-nya. Kemudian klik next. Nah, kemudian kita akan mencari data dari TransApril. Kita pilih yang file Excel TransApril. Nah, sudah, kemudian kita klik open, kita klik next, terus maksimum karakternya udah 50, kita klik next, dan di sini kita akan save filenya ini dengan menggunakan nama TransApril. Kita klik save, dan kita klik finish. Kemudian data utility change-nya juga udah tersimpan dengan nama TransApril. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul datanya seperti card number, amount, transdate, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melanjutkan mengimport file unsettable codes. Nah, pertama sama, kita pencet file, new, kemudian tabel, dan muncullah data definition wizard. Kemudian kita klik next, dan di sini kita akan mencari unsettable codes. Nah, kita udah memilih, kita klik open, next. Nah, di sini kita akan memilih delimited text ya. Terus next. Ini yang bagian file presentation ya, kita akan milih tab. Di sini akan terjadi menjadi dua tabel. Yang pertama itu code sama description. Kita akan pilih first row as file number. Nah, di sini pertama
coach, yang kedua adalah description code. Nah, habis itu kita next, dan kita bisa simpan nama file itu dengan nama unset-table coach. Setelah itu kita klik save. Nah, pada layar properties ini kita harus mengganti kode dengan tipenya itu as text. Kita ganti ASCII text. Nah, kemudian kita masukkan deskripsi kita juga, kemudian kita pilih next, dan kita klik finish. Tabel utility change-nya sudah terganti namanya. Nah, di sini terlihat tabelnya, kode sama deskripsinya sesuai apa yang kita kerjakan. Kemudian kita akan mengimport file dari company department. Sebenarnya filenya ini hampir sama atau mirip dengan unset-table coach. Nah, yang membedakannya itu tidak ada header draw, sehingga kita harus memberikan nama sendiri pada company departmentnya. Nah, kita akan overview, klik HCL. Kita akan overview, terus klik HCL Metaport method, terus klik kanan, kita pilih tabel, new, dan keluar data definition wizard sama seperti tadi. Nah, kita pencet next, terus kita akan pilih file company department. Oke, habis kita pilih next. Nah, di sini kita ganti delimited text filenya sama, terus first row as name-nya kita itu tidak diklik, tapi di file station kita akan klik tab. Nah, di sini terdapat dua tabel yang belum ada judulnya, kita bisa edit. Terus kita save, kita klik save-nya sebagai dan company department, terus kita pencet save, tab, yang tabel pertama kita beri nama dengan department name, dan yang kedua itu kita akan lakukan dengan hal yang sama, yaitu department code. Nah, type-nya itu kita ganti dengan ASCII text, kemudian kita klik next, terus finish. Nah, di tabel utility change as-nya kita udah beri nama ini company departemen. Nah, di sini hasilnya muncul nama departemennya dan juga kodenya. Terus kita ada 10 data yaitu. Terus kemudian kita akan mengimport file employees. Pertama klik data, dan habis itu klik internal data. Di sini terlihat select file to define. Kita klik employees, mencari file employees-nya dulu, dan klik open. Nah, kita masuk ke data definition wizard-nya, terus kita klik next, terus tetap di delimited text file, terus kita pilih next. Nah, di sini terlihat ada 7 tabel di sini. Kemudian di sini file part-nya kita harus tetap memilih koma. Selanjutnya itu file names-nya. Sebelum kita mengedit ke selanjutnya, kita harus save project tersebut. Kita save dulu dengan nama employees. Terus sudah kita save. Nah, tabel pertama itu change a card, dan text the type-nya kita
kita bisa ganti note, terus kita ganti kita ganti semua, kita samakan. Nah, yang head rate-nya kita ganti date ya, kita ganti tanggal, salary tetap di numerik, dan bonusnya kita tetap di numerik ya. Bonusnya kita tetap di numerik. Nah, kita pencet next dan finish. Ya, di sini itu dia tertera ada first name, last name, credit number, head rate, salary, dan bonus 2002. Terus selanjutnya kita akan import ke database asep table codes. Pertama kita file new table dan masuk lagi ke data definition wizard. Nah, kita harus checklist don't to show itu, terus kita pencet klik, kita akan mencari choose a table codes. Nah, data ini hanya memiliki satu tabel saja. Kemudian kita pilih next. Nah, ini kita pilih akses database, terus kita klik next. Nah, maksimum karakternya 50 dan 100. Kita akan simpan dengan nama akses table codes, terus kita pilih save. Nah, tabel detailnya juga sudah terganti. Nah, di sini akan muncul kode dan deskripsinya. Terus, yang terakhir kita akan melihat ke overview. Kita sudah mengerjakan 6 tabel. Yang pertama ada akses table codes, company department, terus ada credit card metaphor, employees, trans April, dan yang terakhir acceptable codes. Nah, agar tidak hilang, kita harus menyimpan project tersebut. Klik file and then save the project. Terus di sini sudah otomatis tersimpan semua project yang kita kerjakan. Nah, sekian tutorial penggunaan chapter 3 menggunakan software ACL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.